sejarah dan catatan nabi-nabi palsu. Dalam akidah Islam, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 40. Sementara Islam, ajaran yang dibawa Muhammad SAW merupakan agama, din yang telah disempurnakan. Namun, masih ada saja manusia yang mengaku sebagai nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Muhammad SAW untuk menyempurnakan ajaran-ajarannya. Bahkan, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pun, sudah ada yang mengaku sebagai nabi. Jumlah mereka banyak. Berikut di antara para nabi palsu itu. 1. Musailamah al-Kazzab dan Sajjah binti al-Harith. Musailamah mengaku nabi saat Rasulullah SAW masih hidup. Ia dari Bani Hanifah di Yamamah. Istrinya Sajjah binti al-Harith dari Bani Tamim juga mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat. Dalam riwayat, saat mempersunting Sajjah, Musailamah memberikan mas kawin berupa cuti sholat asar kepada keluarga Sajjah. Tentu saja saat itu seluruh Bani Tamim libur sholat asar. Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semakin leluasa dalam menyebarkan pemahamannya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak tinggal diam. Abu Bakar beserta kaum muslimin mengajak mereka dan pengikutnya kembali ke jalan yang lurus. Tapi ajaran itu ditolak. Abu Bakar mengerahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Dalam perang Yarmuk, kaum muslimin bentrok dengan pasukan Musailamah dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy binti Harb. Sedang Sajjah di akhir hayatnya bertaubat dan kembali ke pelukan Islam. 2. Aswad al-Ansi. Nama sebenarnya Ailat bin Ka'ab bin Auf al-Ansi. Ia keturunan bangsa Habasyah yang tinggal di Jazirah Arab. Ia berkulit hitam. Itu sebabnya ia dipanggil Aswad. Aswad mumpuni dalam dunia perdukunan serta mahir melakukan sihir. Aswad mengaku nabi saat Rasulullah SAW menjelang jatuh sakit. Ia dikenal sebagai yang fasih lisannya. Ia mampu memutar balikan kebatilan menjadi kebajikan. Banyak orang awam yang menjadi pengikutnya. Ajaran Aswad yang berhasil tersebar di Yaman, ia mengaku bahwa malaikat telah memberikan wahyu dan memberitakan hal-hal gaib kepadanya. Namun Aswad berhasil dibunuh oleh kaum muslimin menjelang Rasulullah SAW wafat. 3. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad lahir 15 Februari 1835 di Qadian, wilayah Punjab, sebelah utara India. Ia berasal dari keluarga muslim. Namun, keluarganya itu dikenal suka berkhianat kepada agama dan negaranya. Saat kolonial Inggris menduduki India, Mirza salah seorang yang loyal dan taat terhadap penjajah. Sementara umat Islam India berjibaku mengusir penjajah. Sikap Mirza yang pro penjajah ini dimanfaatkan Inggris untuk membuat gerakan. Tahun 1900, berdirilah gerakan yang bernama Ahmadiyah. Mirza diangkat sebagai nabinya. Di antara ajaran Mirza, yakni meyakini bahwa Allah juga berpuasa dan melaksanakan sholat, tidur, melakukan kesalahan, dan berjima. Selain itu, bahwa kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Muhammad SAW, dan dirinya lah adalah nabi yang paling utama dari para nabi yang lain. Menjelang akhir hayatnya, Mirza didera penyakit. Menurut Hasan bin Mahmud Audah, orang kepercayaan Mirza yang sudah kembali ke Islam, ia meninggal di tempat tidur. Berminggu-minggu sebelum matinya, ia buang air kecil dan besar di situ. 4. Mirza Ali Muhammad Ridho Asy-Syairazi. Mirza Ali adalah orang Yahudi yang menyamar sebagai Muslim. Ia tinggal di Iran. Ia berbaur di kalangan Syiah Imamiyah. Pada tahun 1844, Mirza Ali memproklamirkan diri sebagai nabi. Ia mengaku sebagai Al-Bab, yang berarti pintu, yaitu pintu bagi kaum Syiah
atau seluruh umat Islam yang akan menyatukan mereka bersama imam yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Ia juga mengaku sebagai jelmaan Tuhan. Ia penggagas ajaran Bahaiyah. Ajaran Mirza Ali yang paling populer adalah menyatukan agama. Ia mengajak umat manusia untuk keluar dari semua agama yang dianut dan membentuk satu agama. Menurutnya, ketiga agama yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen adalah benar, dan semuanya datang dari Allah. Selain itu, ajaran Mirza Ali juga mengharamkan jihad. Berkat aksinya itu, pada tahun 1850, Mirza divonis mati oleh pemerintah Iran yang saat itu dipimpin Shah Tabrizi. Sementara, para pengikutnya melarikan diri ke Turki dan Palestina. 5. Tulaihah binti Khuwailid. Tulaihah adalah seorang dukun. Ia sangat disegani oleh kaumnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, ia mengaku sebagai nabi yang menggantikan Muhammad SAW. Ia ciptakan ajaran baru. Menurutnya, manusia tak pantas sujud pada saat setiap sholat. Kepala dan wajah diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk dihinakan dengan mencium bumi 5 kali sehari semalam. Ia pun menghapuskan kewajiban membayar zakat bagi orang kaya. Ia pernah menghadap Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Ia meminta Abu Bakar mengakui kedudukannya sebagai nabi baru dan hidup bersama berdampingan. Permintaan itu ditolak dengan tegas. Saat itu juga, Abu Bakar memberi instruksi kepada para sahabat untuk memeranginya. Akhirnya, terjadi peperangan antara pengikut Tulaihah dengan kaum muslimin. Pengikut Tulaihah berhasil ditaklukkan. 6. Ahmad Mossadegh. Nama aslinya Abdus Salam. Ia penggagas aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Mossadegh mengaku sebagai nabi setelah melakukan meditasi di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat selama 40 hari 40 malam. Puncaknya, pada malam ke-40, tepatnya 23 Juli 2006, Mossadegh mengklaim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang dibawa Mossadegh ini dianggap sesat oleh MUI. Di antara kesesatan itu adalah sholat 5 waktu dalam sehari diganti menjadi 1 waktu, yakni sholat malam. Syahadat Muhammad Rasulullah diganti Al-Masih Al-Mau'ud Rasulullah. Sebelumnya, Mossadegh tercatat sebagai karyawan di Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta. Ia juga sempat menjadi pelatih nasional bulu tangkis.